warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari, sarjana pendidikan Islam, salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 87 Jakarta. Saya juga mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 2025 dengan nomor NIM 42500 11870 LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Senin 13 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2025 dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup di kelas. Mari sama-sama kita lihat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak baca salamnya. Daun salam buat makan kompak. Jawab salamnya kurang kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Bahkan disebutkan menuntut ilmu ini wajibnya wajib ain. Wajib yang sangat-sangat diwajibkan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam. Yang kedua, kita harus terus semangat dalam menuntut ilmu. Harus terus semangat dalam menuntut ilmu. Disebutkan juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari mulai buayan masih digendong sampai masuk lubangku. Sampai masuk lubangku kubur, bukan lubang buaya, lubang kubur. Artinya nuntut ilmu seumur hidup. Di sini ada nggak yang di rumahnya ikut pengajian TPA? Ada. Coba angkat tangan. Yang ikut pengajian TPQ ada nggak? Nggak ada. Kalau TPQ tempat pengajian aki-aki. TPA tempat pengajian anak-anak. Ya, ini hanya bercanda sebentar. Oke, Bapak pengen absen satu-satu atau yang tidak masuk aja? Yang tidak masuk hari ini siapa? Semua masuk? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta satu orang untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hari ini kita diberikan keselamatan, apalagi kesehatan, apalagi kepintaran, apalagi kesehatan juga, dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian apalagi mendapat rezeki yang melimpah ruah. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang pengen dunia, pengen
apa aja, punya mobil, punya rumah, duitnya banyak, fa'alaihi bi'ilmi, maka harus dengan ilmu. Yang jadi kiai harus belajar dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Dan yang pengen juga di akhiratnya bahagia dengan ilmu, terutama nih yang kita pelajari ilmu agama. Man arada bainahuma fa'alaihi bil. Dan orang yang pengen kedua-duanya, di dunianya hidupnya senang, di akhiratnya bahagia selama-lamanya, maka harus dengan ilmu. Maka itu Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silahkan. Ayo yang perempuan sini. Yang lain tolong duduk, jangan berisik. Sini nak. Yang lain tolong tenang. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tahmil khairi. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau sudah berdoa, insya Allah hidup kita tenang. Kalau sudah berdoa, insya Allah harapan cita-cita kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang untuk memulai pelajaran kita semangat dulu. Semangat. Menuntut ilmu harus semangat. Harus semangat. Bahkan disebutkan ahammur rijal taqdimu jibal. Semangatnya seorang laki-laki mampu menghancurkan gunung. Gunung gede enggak? Kalau semangat kita besar, gunung bisa kita hancurkan. Oke, agar semangat, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Kemudian baru di Bapak baru dengar, alhamdulillah anak-anak kelas 73 kreatif semua. Baik, sekarang dibuka bukunya halaman 3. Coba kalian baca dulu untuk memulai pelajaran kita. Pelajaran pertama pada hari
Sudah. Halaman berapa? 3. Di situ ada keterangan yang pertama membaca Quran surat apa yang keras? An-Nisa. Dan surat yang sebelahnya mengartikan surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Kemudian setelah kalian mengartikan, di situ perintahnya apa? Menerapkan bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Turun ke bawah. Apa tuh? Hafalan. Setelah hafalan, perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Oke. Sebelum kita masuk kegiatan inti, baca pantun. 1, 2, 3. Cakep. Cakep. Oke, itu laki-laki. Sekarang yang perempuan, Bapak pengen dengar suaranya. 156. Siang-siang. Subhanallah. Kasih applause, tepuk tangan. Nah, masuk juga ke halaman 4. Kalian membaca sebentar tentang mari bertafakur. Silakan. Yang lain coba tenang. Ayo baca, jangan bermain. Dan bermain. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah Tuzen? Sudah, Pak. Wow, Tuzen sangat pintar ya. Yang lain sudah Ibu Tri? Sudah belum? Belum selesai. Ya, Pak. Oke, udah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, sudah selesai. Semua, alhamdulillah. Sekarang Bapak akan memberikan tugas per kelompok ini. Ada 6 orang, berarti tugasnya yang pertama memberikan pesan-kesan dari pantun yang tadi kalian baca, dan juga menuliskan daripada makna bertafakur. Satu orang yang nulis ya, yang tulisannya bagus. Yang tulisannya bagus, jangan acak-acakan. Ya, Pak. Aman, Pak. Tolong. Baik, tuliskan pesan tentang pantun yang tadi dibaca. Yuk, dimulai dari sekarang. Nanti dikumpulkan. Oke, tolong tenang ya. Ingat, kita lagi Tenang. Tulis satu orang. Pesan pantunnya apa? Yang bagus, yang cepat tulis aja, Pak. Yang cepat.
Udah jangan. Yo. Dia nulis siapa? Udah bro. Dikit aja, dasarnya dikit, nggak usah banyak-banyak. Jangan, pesan itu bukan berarti menyalin. Tapi apa tuh pesan dari itu? Tentang apa? Itu intinya aja. Pesan pantun itu. Nah, Pesan itu bukan menyalin. oke, nggak ada yang bersuara selain menulis. Sudah selesai? Oke, sudah selesai anak-anakku? Oke, udah selesai ya. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Yo, mungkin ada kesulitan. Kesan-kesannya apa aja? Apa itu? Makanya pantunnya bukan. Nah itu apa? Pertama kan mempelajari Al-Quran, kedua mempelajari itu doang. Apa kesannya? Agar apa? Tuh. Oke, sudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai semua. Coba kelompok 1 udah selesai belum? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? 6? Pesan-kesan. Pesannya apa di situ? Kelompok 6 udah, alhamdulillah. Ayo menyusul kelompok berapa lagi? Kelompok berapa lagi? Orang itu jangan bercanda. Oke, kelompok 1 udah. Dikit doang pesannya. Udah saya. Coba bapak lihat. Udah orang pesan itu sedikit. Bu, pesan tulis dulu. Pesannya tulis dulu dah. Ya. Apa menyadari? Tuh. Oke, simpan dulu ya, sudah selesai. Oke, sudah selesai, selesai kan? Sambil berjalan pelajaran kita. Sekarang sambil berjalan ya, yang udah selesai tuh 1, 6, 2, 3, kelompok 5, alhamdulillah. Kelompok 3, 2 dan 4 tolong sambil berjalan juga. Oke, sekarang kalian Bapak minta membuka Al-Quran surat apa tadi?
surat An-Nisa. Oke, sekarang yang membaca surat An-Nisa tadi kelompok mana aja? 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 buka bukunya. Buka bukunya surat An-Nisa atau bisa lihat di depan. Biasa lihat di depan. Oke, Bapak baca dulu ya. Nanti kalian ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. Farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, 1, 3, 5. Sekarang yang genap 2, 4, 6. Suaranya yang lantang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lakumul ladzi ikhtalafu fihi. Lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun.
lahumul ladzi wa sadaqallahul azim. Oke, Bapak minta satu orang kelompoknya mengajarkan Al-Quran kepada teman-temannya. Tentunya yang sudah fasih dan bisa membaca. Oke. Selesai kalian membaca nih per kelompok. Nanti Bapak minta satu orang dari kelompok tersebut maju untuk membacanya. Ya, silakan. Diajarkan nak. Ini namanya tutor sebaya. Silakan. Oh, ini jangan bercanda. Kamu tugasnya surat berapa? An-Nahl. Kamu surat Al? Kamu surat An-Nahl kan? Ayo.
Oke, selesai. Silakan ditutup dulu bukunya, yang dibaca dulu. Tolong dengarkan Bapak. Semua ke sini tepuk semangat. Baik, di surat An-Nisa artinya apa di situ? Wahai orang-orang yang beriman, Allah dan ulil amri pemegang. Terus, kemudian yang keras suaranya semuanya. Lebih utama. Masya Allah. Ya, tepuk tangan. Isi kandungan daripada surat An-Nisa. Yang pertama keharusan. Yang keras suaranya. Oke, kelompok 6 muda. Kelompok 5 baca. Ketaatan, patuhan. Kelompok 3 keharusan karena pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kelompok 2 baca yang keras. Selama hadap sini. Selama memimpin Memerintahkan kebenaran wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. baik. Seperti pertama nih, kita orang beriman, orang Islam, taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin. Kita nggak boleh memberontak dari negara yang dimana pemimpinnya melindungi umat Islam. Yang kedua, taat dan patuh yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa di sini? Selama pemimpinnya itu masih bersumberkan atas Al-Quran dan hadis Nabi sejalan dengan ajaran Islam, maka wajib kita taati. Ke Indonesia kan Pancasila, sila pertama apa? Ketuhanan yang maha. Berarti Indonesia bukan negara komunis, negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha. Yang keempat, harus menaati pemimpin yang benar, yakni yang memimpin perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi seandainya bertentangan, kita diperbolehkan untuk apa? Menegurnya. Dalam hal ini kita datang rame-rame ke Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan aspirasi kita agar dari MUI tersebut berhubungan langsung dengan pemerintah untuk apa namanya tadi? Apa? Kalau kita nggak setuju, untuk aspirasi kita kepada pemerintah. Yang terakhir, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk diatas dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Kalau pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib kita taati. Tapi kalau pemimpin kita baik RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur sampai tingkat paling tinggi nyuruh kita nggak benar, nggak boleh ditaati karena berdosa. Lanjut. Sekarang surat An-Nahl artinya apa? Yang keras suaranya. Kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, Serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Kelompok 4 baca. Kelompok 4 baca nih.
Kandungan surat An-Nahl apa? Sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas diri yang baru. Oke, lanjut. Sebagai Pemimpin sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang kita mengalami bahwa kelompok 1 baca. Sebagai kelompok 1, halo. Sebagai dua, sebagai terakhir sebagai. Oke, kasih applause. Sekarang Bapak minta satu orang wakil kelompoknya untuk membaca surat yang diperintahkan tadi. Silakan. 135 surat 246 mana? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Maju. Ayo. Yang maju, oke, pinter sekali. Ayo maju, Sen. Sini. Ayo kasih plus maju. Ini ada. Yang lain juga siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Oke, selanjutnya kalau bisa yang lancar bacanya. Yuk, silakan Nikes. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke, yang belum membaca. Ayo, 1, 3, 5. Sekarang kelompok 3. Silakan. Yuk maju. Ayo maju. Bismillah, sini saya. Yuk. Namanya belajar. Tolong maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya langsung 2, 4, 6. Yang lancar bacanya. Ingat, ini kan pelajaran. Jangan ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina
bayyana lahumul ladzi Ulangi, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, berikutnya kelompok 4. 2, 4, kelompok 4. Silakan maju. Silakan, jangan pakai lama. Silakan mencoba. Siap-siap nanti kelompok 6. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya kelompok 6. Silakan maju. Ingat baca Quran, jangan main-main. Bapak kan pengen tahu nih kalian. Belajar pertama ini, Bapak pengen tahu kalian ini sejauh mana bisa membaca Quran. Maka itu, silakan kelompok 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ditutup dengan suara yang merdu, tajwidnya lumayan bagus. Nah, itu yang Bapak minta. Baca Quran seperti ini, tidak terputus-putus dan tidak mencuri napas. Banyak nih kelompok tadi 4, 3, 2, termasuk 5, ya semuanya lah 1, kecuali kelompok 6. Hampir wakaf ibtidanya nggak jelas. Jadi ngambil nafasnya, nanti silakan diulang dan dihafal. Sekarang lanjut pelajaran berikutnya, yaitu alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah hurufnya ada berapa di situ? 4. Pertama huruf apa? To. Kemudian sod. Kemudian dal. Kemudian nun. Kemudian dal. Kemudian nih. Kemudian go. Nih. Zai. Shin. Nah, ingat, ikutin Bapak. Pertama to. Ta. Sod. Ro. Ta. Dot. Dal. Nun. Dal. Sin. Go. Zai. Shin. Lam. Oke, itu hurufnya ada 14. Alif lam samsiah
adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim, yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf samsiah, jumlahnya ada 14. Cara membaca alif lam samsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam sukun ke huruf-huruf samsiah, sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf samsiah yang mengikutinya. Karena membaca dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam samsiah sering disebut juga dengan idgham samsiah. Lanjut, alif lam qamariyah. Silakan baca. Alif lam. Yang keras semuanya dong. Salah satu dari. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa? Pak. Terus 10. Oh. Ya. Ha besar. Ibagi hajaka wa khaf'ati hakima. Oke, sekarang sudah kita pelajari alif lam samsiah. Baca Quran juga tadi, surat apa? Al-A'raf ayat berapa? Surat berapa tadi? Ayat Al-A'raf. Ayat berapa yang mau baca? Quran surat surat An-Nisa ayat 59. Bapak Al-A'raf. Surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Sekarang sebagai tugas terakhir, Bapak minta satu kelompok membuat pertanyaan. Nanti pertanyaan ini diserahkan kepada kelompok sebelahnya. Contoh, pertanyaan kelompok 1 yang menjawab kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 yang menjawab kelompok 3. Pertanyaan kelompok 3 yang menjawab kelompok 4. Kelompok 4 jawab kelompok 5. Kelompok 5 membuat soal yang menjawab kelompok 6. Kelompok 6 buat soal yang menjawab kelompok 1. Paham? Dari mana yang di mana? Dari mana yang di mana? Dari mana pertanyaan itu? Dari tugas kalian. Tadi surat apa? An-Nisa ayat 59. Yang kelompok 2 surat An-Nahl ayat berapa? 64. Nah, surat kemudian juga dari situ bebas pertanyaannya. Jangan sulit-sulit. Oke? Mau nanya alif lam samsiah ada berapa di surat An-Nisa atau An-Nahl atau sebagaimana, yang enaknya aja. Ingat, jangan sulit-sulit. Tulis nama kelompoknya dan nanti jawaban di belakangnya. Oke, siap? Bikin soal yang soalnya satu aja. Tentang surat yang kalian pelajari dan surat yang kalian pahami tentang alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Jangan malas. Ini tulis nomor kelompoknya. Ya, kelompok 6 pertanyaan. Pertanyaannya jangan sulit-sulit. Jangan sulit-sulit. Pertanyaan disesuaikan dengan tugas kelompoknya. Tugas kelompok 1 yaitu surat An-Nisa ayat 59, atau kelompok ganjil surat An-Nisa ayat 59, kelompok genap surat An-Nahl ayat 64. Silakan Mbak Tiar, tolong itu semangat. Kelompok 2, ayo silakan. Kelompok ganjil, tanya. Oke, Bapak kasih waktu. Ingat, nggak boleh berisik. Ini kelompok 4 rokok. Biar
Tolong itu dibantu, jangan bercanda. Buat pertanyaan. Kamu kan surat apa yang kamu pelajari, kamu kejar? An-Nahl. 246. Berdiri. Bantuin sana. Bantuin semuanya. Biar cepat. Berdiri. Bantuin. Ini bantuin. Ayo. Belum kelompok 1? Udah? Oke. Kelompok 4 udah? Kelompok 5 udah? Soalnya jangan susah-susah. Nanti kalau susah-susah. Oke. Sekarang udah selesai kan bikin soalnya? Silakan dioper, diserahkan ke kelompok sebelahnya. Kelompok 1 serahkan ke kelompok 2. Kelompok 2 serahkan ke kelompok 3. Kelompok 3 serahkan ke kelompok 4. Kelompok 4 serahkan ke kelompok 5. Kelompok 5 serahkan ke kelompok 6. Kelompok 6 serahkan ke kelompok 1. Oke. Silahkan. Sudah? Jawabannya di belakang. Nanti dikumpulkan. Waktu Bapak kasih 5 menit. Khamsu daqaiq, 5 menit. Ini Pak Guru. Kelompok 6 silakan. Waktu 5 menit. Khamsu daqaiq. Jawaban di belakangnya, oke? Bantuin apa? Yang bekerja tangannya, bukan suaranya. Yang sudah selesai silakan nanti kumpulkan ke belakang. Berikut kumpulkan juga tentang tadi yang LKPD Bapak kasih kepada kalian tuh. Kertas tadi, kertas LKPD-nya serahkan kepada Bapak. Kesulitan? Obat terbaik. Oke, yuk. Jawab saja, jawab. Jangan takut salah. Sudah selesai? Yuk kumpulkan, sudah selesai.
silakan maju kertasnya. Yo sini. Alhamdulillah kelompok 4 kasih aplaus, tepuk tangan. Tepuk tangan yang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk keren. Keren. Puzen keren. Oke, kelompok 4 sudah. Langsung Bapak bacakan nih soal dari kelompok 4. Apa makna dari surah An-Nisa ayat 59? Maknanya itu arti kehidupan sosial, hukum keadilan. Gimana jawabannya? Ya karena berani, nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, ya silakan maju. Jawabannya benar. Ya maju. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Makna dari surah An-Nisa. Jawaban taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah ini kurang lebih sudah mendekati kebenaran. Ya, lanjut kelompok 5. Kelompok 5 yang berarti yang nanya itu kelompok 4 ya. Kelompok 4 nanyanya pertanyaannya apa arti surat An-Nahl? Nah di sini artinya dan kami tidak menurut kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Oke, kasih aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jawabannya sempurna. Ya, tiga kelompok lagi. Oke, yuk jangan lama-lama, nak. Oke, lanjut kelompok berapa tadi? 4 ya. Ayo silakan kelompok 4. Yang belum 1, 3, 5. Oke, silakan. Bismillah. Kemudian juga oke kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaannya dari kelompok 6, carilah tajwid alif lam qamariyah di surat An-Nahl ayat 64. Alkitabah. Oke, coba kita periksa dulu. Tolong suaranya tenang. Suaranya tenang. Di surat apa tadi itu? An-Nahl. Alkitabah 1, betul. Alif lam qamariyah. Oke, betul jawabannya. Lanjut. Kelompok 6 ayo. Ya kan Bapak bilang jangan buat soal yang susah-susah. Oke. Langsung saja kita jawab kelompok 6. Pertanyaannya dari kelompok 5. Tulislah arti dari dalil yang memerintahkan kita untuk menaati ulil amri. Wow, pertanyaannya luar biasa. Quran surat An-Nisa ayat 59 jawabannya. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan
lebih baik akibatnya, kesudahannya. Bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus, tepuk tangan. Terakhir, ayo kelompok 3 ya, yang belum. Ya silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 2 bertanya. Pertanyaan dari kelompok 2. Berapa jumlah alif lam qamariyah pada surat An-Nahl ayat 64? Kelompok 3 menjawab ada 1. Ini nulis begini dong susah banget, ada 1. Apa tulisannya? Iya, ini udah dijawab oleh kelompok 1. Maka kelompok 3 ini sepertinya kurang dalam memahami. Jawabannya jawaban sudah Bapak sebutkan nggak tadi? Udah dijawab belum? Dan dia baru jawab. Tapi nggak apa-apa. Ini proses belajar kalian. Dengan yang susah-susah, mudah-mudahan akan memberikan kemudahan nanti di masa kalian dewasa. Oke, tolong suaranya jangan berisik. Kita akan tutup. Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau bertanya kepada kalian. Sejauh ini, apa yang kalian ketahui tentang surat An-Nisa ayat 59? Perintah apa itu? Taat kepada siapa? Allah dan zaman sekarang. Bapak bertanya nih kepada kelompok 6. Kalau kita berbeda pendapat, kan di situ disuruh bertanya kepada Allah dan Rasulnya. Rasul sekarang sudah meninggal. Sekarang kita bertanyanya kepada siapa? Kelompok 6. Kepada umatnya itu dalam hal ini siapa? Para ustadz, para ulama. Oke, para alim ulama. Kemudian kelompok 3 keempat, kalian telah belajar huruf alif lam qamariyah. Ada berapa huruf alif lam qamariyah? Ada berapa? 14. Kelompok 2 ini yang sering nulis, ada berapa huruf alif lam samsiah? 14. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Iya, jumlahnya semua sama. Alif lam samsiah 14, alif lam qamariyah 14. Baik, semuanya menghadap sini semua. Menghadap ke Bapak. Pelajaran kita selesai pada pertemuan pertama ini. Bapak sudah mengetahui beberapa kekurangan dan anak-anak yang sudah mampu dan dianggap bisa. Tolong tadi tugas yang tentang pantun dikumpulkan. Ya, sudah. Sebelum ayo buru. Buru. Oke semua, Bapak minta kita berdiri untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Ya. Ingat berdiri ya, biar mana sini.
sebelum istirahat Bapak minta duduk sebentar. Sebentar. Kita tutup. Semuanya menghadap ke Bapak. Biar ke kelas, Pak. Kita akhiri pelajaran ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti istirahat. Sebelum kita istirahat, kita akhiri. Mudah-mudahan pelajaran kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.